Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya dulur, bagaimana kabarnya dulur-dulurku? Dulurku kabeh. Semoga kabarnya kabar sehat, kabar baik. Semakin tambah ilmu, semakin tambah umur, semakin berkah. Ya memang dikatakan semakin tambah umur, kalau sia-sia ya gimana, harus berkah. Ya dulur, tadi malam hujan deras. Nah, sudah lama tidak hujan, kita kontrol dulu dan bagaimana keadaannya, nanti apa yang harus ditambah dan apa yang harus dikurangi. Jadi sebelum kita ngobat penyepraian, kita kontrol keadaan bagaimana. Jadi perkembangan yang kemarin dengan yang sekarang ini, apa perbedaan? Apakah sama atau apakah ada kemajuan, perkembangan? Dan memang kita harus teliti untuk perkembangannya, bagaimana ini normal atau abnormal, kita harus tahu. Jadi tanda-tanda mau gejala embulir atau istilah iki dheweke iki wis ngetokno nek keadaane darurat, nanti kita harus mengontrol sebelum mau melakukan penyepraian. Jadi saat pengecaman kita sudah tahu langkah-langkah untuk pemakaian takaran, apa yang harus kita tambah dan apa yang harus kita kurangi. Nah, seperti ini untuk pertumbuhan dengan yang kemarin sudah beda. Setelah hujan ini perkembangan semakin melaju lebih cepat dari biasanya. Ya dulur, tidak usah lama-lama, segera kita keluarkan obat-obat yang ada di sak ini. Sak biasanya saya pakai pupuk. Nah ini saya buat adah, tangguh adah lho ben Kak. Wis pokoke diarani borong obat yo ben. Nativo, Masol, Gordon, tetap masih ada Asmek. Setelah itu Baret, ada lagi ini Bayegu. Nah, ini semua obat-obatan sebelumnya ya yang dipakai, jadi tidak dikurangi. Maksudnya tidak dikurangi itu obatnya, bukan takarannya, tetap dipakai terus. Sebab ini memang istilah ini racikane, cara bumbune ya sing diarani bumbu lengkap ya ini iki lho. Saat ini bawang merah saya ini usianya sudah 25 hari. Nah, untuk 25 hari ini sudah berapa sendok, sudah berapa mili obat-obat yang dipakai. Dan untuk kali ini
dulur-dulur bisa diperhatikan, bisa memperhatikan apa yang dikurangi dan apa yang ditambah. Apakah tetap sama? Kenapa ditambah? Kenapa dikurangi? Nanti ada alasan. Sebab kita itu ibaratnya ngeladeni kebutuhannya berambang, bukan melayani atau ngeladeni kebutuhannya awak dewi. Jadi nek butuh oke ya memang harus oke, memang harus banyak. Bukannya saya ini ongkrongan. Kalau secara teori memang kita bisa dianggap ongkrongan. Tapi secara nyata ini kita tanam di area bebas. Ibaratnya ini penyakit opo bebas masuk. Cuaca bagaimana bebas dia. Makanya kita yang harus mewaspadai penjagaannya. Kalau bisa dikatakan ya harus ketat. Dan jangan lupa ini cuaca masih belum stabil dan sangat-sangat bisa dikatakan ini sangat tidak stabil. Jadi masih berpotensi penyakit bulir, bakteri plus virus. Jadi untuk hari atau bulan ini kita memakai metode penghujan. Nativo 1 2. Kita tetap memakai Nativo 2 sendok lur ya. Jangan lupa diusahakan untuk Nativo selalu hadir. Nah, diraduk sampai dia terlihat berbusa. Jadi tidak usah terlalu tergesa-gesa. Selanjutnya yaitu asmek. Asmek ini untuk penyakit gerandong. Memang untuk usia segini 25, kalau saat pertama sudah aman, kita penjagaan dengan aspek aman. Selanjutnya kita memakai asmek bisa diturunkan. Jadi bisa dipakai 10 sampai 15 cc, tidak masalah. Nanti dari fase 1 sudah aman, nanti fase kedua mulai muncul gerandong lagi. Ingat sampean usia 36 atau 35 ke atas. Dan selanjutnya yaitu Vayegu untuk penyakit ulat. Kita bisa memakai 10 sampai 15 kalau dalam kondisi memang ulatnya itu keadaan sangat minim. Sampai bisa memakai rutinan 10 cc. Jadi tidak harus boros. Sebab kita harus tahu keadaan. Selanjutnya yaitu Remasol, ini untuk daya tahan penebalan pohon. Bisa dipakai 25 cc. Ingat, kalau bawang merah saat musim hujan, kalau sudah menginjak usia 20, kita memakai asmek juga 20 ke atas, 20 sampai 20 ke atas. Itu bisa jadi pedoman sampean. Jadi untuk kali ini yang sudah kita masukkan dan yang ditambah yaitu Remasol. Untuk Remasol sudah ditambah kemarin 15 sampai 20, sekarang 25. Untuk Tisen 1 2 3 4
5 sendok. Jadi memakai Tyson sudah 5 sendok munjung. Nah, ini perbedaan dengan yang kemarin. Kemarin memakai hanya sampai 3 sendok. Sekarang usia sudah bertambah dan keadaannya perkembangan bisa dikatakan lajunya lumayan cepat. Kita tambah untuk Andrakol 1, 2, 3, 4, 5. Memakai ya munjung lur. Kalau ndak munjung berarti pemakaian sampai 2 sendok sama dengan pemakaian saya 1 sendok. Jadi untuk Andrakol saya kurangi 1 sendok. Jadi kita tawurkan, kita senggelkan dengan Tyson. Jadi Andrakol ini ada tambahan zincnya ya, sebab saya juga ingin tanaman ini tambah tinggi tapi aman. Selanjutnya yaitu Gordon bisa dikasih 20 cc. Jadi kalau keadaan ulatnya memang dalam keadaan biasa, ndak lumrah lah, kita ini bisa cukup memakai 20 cc. Dan setelah itu kita jangan lupa ini baret. Ini untuk bakterisida. Jadi biasanya yang banyak mengalami ini, daunnya itu kayak runtuh, dia busuk sampai ke bawah. Itu adalah bakteri lur. Nah, ini adalah obatnya bakterisida plus virusida. Jadi kalau baktosin itu baru bakterisida. Dan ini kalau berat sudah dalam keadaan kayak gini bisa ditambah memakai 35 cc. Usia makin bertambah dan ada hujan. Nah, ini potensinya itu kalau besok terangan atau ndak hujan, ini biasanya material hujan akan kena panas dan dia akan istilah ini material-material itu akan menjadi sebuah dilema. Kan berkembangnya bakteri itu kalau dia itu sudah mengering, selama itu material-material tertinggal di tanah, di popor, di daun, nah, itu segera diobat. Makanya langkahnya habis hujan terus saya obat, ini pas waktunya ngobat. Nah, selanjutnya ini besok bisa disiram, enggak masalah, sebab ini hari kelihatan tidak hujan. Dan kalau tidak hujan dan panas berarti besok harus disiram. Wes ndak usah warak, yang penting ki istilah wong adus ki dibilasi. Upama klambi ki wis bar diumbah nganggo obat, bar habis dicuci sama obat, nah, kita bilas supaya lebih bersih dari material-material yang mungkin bisa mengakibatkan bakteri atau kalau sudah berkembang akan menjadi virus. Kita bisa menafsirkan atau mengatakan bakteri atau virus itu memang bukan karena saya itu sekolah atau apa, tidak. Ini pelajaran praktek dulu. Jadi sesuatu itu kalau memang dari awalnya tidak terlihat penyakitnya, tapi terlihat dampaknya, akibatnya, berarti kan tidak bisa dilihat, berarti dia kan bakteri, virus. Biasanya kan pakai mikroskop.
secara mata telanjang tidak bisa. Jadi itu ya wis gampang-gampangnya tak arani bakteri karo virus. Oh wis. Nah ini selama saya memakai baret ini banyak kelebihannya. Ternyata ini dia juga selain mencegah atau membunuh bakteri dan virus, dia juga bisa berefek positif untuk daun, warnanya bisa hijau juga. Jadi kalau cuaca panas umpama ki brambang ki iso kuning kobong, tapi kalau pakai ini kelebihannya juga di situ dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya kelebihannya itu dari corak warna daunnya ini dia ada unsur yang mengandung hijau daun. Jadi selain membunuh bakteri dan virus, dia itu istilah gimana? Kalau biasanya kan kalau sudah kena bakteri virus dia akan mengering. Kalau sudah bener-bener istilah iki wis diobat apa wae mengering. Nah, ini ternyata untuk baret ini juga langsung bisa merangsang tumbuhnya tunas dan untuk mengembalikan unsur klorofilnya. Tapi di dalam pencantuman obat ini memang tidak ada. Tapi dalam praktek ini terjadi. Nah, bagaimana ini saya bisa mengatakan ya memang selama ini kok saya lihat banyak kan di sini kan orang tidak pakai, tapi saya kan pakai. Ternyata ada bedanya. Sesama Thailand maksudnya. Kalau Bauji sudah beda. Dari corak warna daun sudah beda. Dan perlu sampean atau dulur-dulurku ketahui, untuk penyakit kelas bakteri dan virus ini tidak bisa dibunuh dengan fungisida. Jadi bukan lawannya. Bakteri atau virus itu bukan lawannya fungisida. Jadi kalau fungisida kita perbanyak untuk membunuhnya itu ya tidak mungkin bisa. Ibarat anak TK melawan anak SMA, ya nggak mungkin lah akan menang. Nah, sedangkan selama itu saya kan pakainya dulu itu Bactosin, tapi masih tetap kalah, sebab memang untuk unsur bakterisidanya tidak lebih banyak. Dan kalau sudah meningkat ke virus, dia tidak bisa melawan. Sedangkan untuk yang saya pakai ini selain bakterisida juga virusida. Untuk bahan aktif memang masih dirahasiakan oleh saya. Jadi untuk informasi, untuk fungsi baret saya sampaikan kali ini. Selanjutnya kalau ada apa-apa untuk bawang merah sampean, silakan komen di kolom. Nanti insya Allah apa permasalahan bawang merah sampean nanti bisa dikasihkan solusi. Nah, kenapa selama ini kok saya memakai tetap antrakol, malah antrakol pemakaian banyak. Nah, karena gini dulu, untuk antrakol saya ini mengambil dari unsur ketinggiannya. Jadi kalau tetap memakai antrakol, bawang merah ini bisa agak tinggi, dan tapi dalam kondisi aman, sebab dia itu
fungisida yang dilapisi dengan unsur zinc. Akhirnya dia bisa tinggi tapi tidak mengefek untuk keburukan. Jadi dia tetap penjagaan sebab dia fungisida berbahan aktif propinep. Nah ini saya sengkelkan dengan Thyssen. Makanya saya tetap berani memakai Antrakol untuk ukuran takaran 5 sendok atau 6 sendok. Nah, jadi cara mainnya gitu tuh. Tapi kalau kita harus sampean memakai Antrakol 5 sendok munjung atau 6 sendok munjung, tapi pemakaian Thyssen sampai sedikit atau minim dan pemakaian Remasol minim, tidak berani. Jadi Thyssen dinaikkan, Remasol dinaikkan, Antrakol tetap dipakai dengan takaran maksimal yang saya selama ini pakai 5 atau 6 sendok. Jadi kita tandingkan biar seimbang. Saya mencari ini bawang merah supaya tinggi dan dia itu daunnya bisa istilah Jawa blembem. Kita memakai itu Antrakol ini. Jadi memang kalau dikatakan kawan-kawan itu memang kok masih memakai Antrakol, nanti nggak takut. Nah, kita ambil unsur yang untuk unsur zincnya, tapi di dalam unsur zincnya itu kan terdapat banyak unsur yang lebih banyak, itu propinep. Dia itu sebagai fungisida, jadi lebih aman daripada sampean itu beli memakai yang unsur peninggi, cuma peninggi aja. Ini malah tidak aman. Jadi kita memakai fungisida yang ada unsurnya untuk perkembangan tingginya, nah, kita kan aman itu tuh. Coba sampean renungkan, opo yo bener. Insya Allah bawang merah sampean walaupun tinggi tidak akan terjadi bulir. Kok tonggo-tonggo sampean naik gumunduh, padahal lemu dhuwur kok gak bulir ya. Sampean coba, tapi harus seimbang dengan lawannya. Kita istilah itu piye, sudune senggelane karo Thyssen sama Remasol tadi. Nah, Dewo tetap dipakai harus. Nah itu, jadi nanti bawang merah sampean tinggi semampai tapi dalam keadaan aman. Nah selanjutnya usia 36, 37 libur. Nah kita memakai Remasol dan Thyssen. Nah bawang merah ini akan tetap tegak dalam batas tinggi sudah cukup. Nah, jadi saat usia 37 itu kita tugasnya menjaga kesehatan bawang merah sebab tingginya sudah sesuai. Jadi wis kareng jogo tok kesehatane. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.